Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi pelimpahan jasa, memberi pesajian makanan-makanan ini untuk leluhur yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Dalam suasana hening dan tenang ini, marilah kita mendengarkan ajaran Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persajian kepada yang telah tiada. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan yang lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Sudah menjadi hal yang biasa kalau salah satu anggota keluarga itu mengalami kematian. Keluarga yang lain, terutama yang mempunyai ikatan yang paling kuat dengan yang telah meninggal, pasti akan menimbulkan kesedihan, penderitaan yang berkepanjangan. Itu orang-orang biasa, namun orang-orang tertentu di saat ditinggal kematian, orang-orang dekatnya mempunyai respon yang sangat berbeda. Bukan berarti responnya ketika ditinggal kematian yang biasa itu karena ada rasa tidak suka kepada yang meninggal. Bukan berarti demikian. Secara batin orang-orang tertentu sudah siap ketika menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Di saat menerima kedatangan atau pertemuan, dia pun merespon dengan biasa. Begitu juga ketika ditinggal kematian pun responnya juga biasa. Ini juga terjadi pada kehidupan Sang Buddha pada waktu itu. Baru saja umat Buddha seluruh dunia memperingati mengenang 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha, diperingati secara bersama-sama. Yang pertama memperingati datangnya bayi Siddhartha, yang kedua penerangan sempurna, yang ketiga wafatnya. Ketika menerima kedatangannya lahirnya bayi Siddhartha, terutama kerajaan, Raja Sujodanya sangat bahagia. Namun setelah dewasa, Pangeran Siddhartha itu meninggalkan keduniawian. Itu mengalami kesedihan yang luar biasa. Demikian pula setelah kesedihan, Sang Buddha umur 35 tahun mencapai penerangan sempurna, mencapai prestasi yang sangat luar biasa, penerangan sempurna atau kebudayaan. Inilah yang dikagumi oleh seluruh penduduk dunia. Kenapa agama Buddha sampai sekarang tetap eksis dengan kurang lebih 500 sampai 600 juta penduduk dunia mempelajari apa yang diberikan oleh Sang Buddha. Ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, beliau mencapai kebijaksanaan, mengingat kelahiran yang lampau dirinya. Kemudian yang kedua, mengingat kelahiran makhluk-makhluk lain
tumimbal lahirnya makhluk-makhluk lain sesuai dengan karma atau perbuatan masing-masing. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk menyingkirkan, melenyapkan segala kekotoran-kekotoran batin. Di antara tiga peristiwa itu yang amat penting adalah peristiwa kedua, di mana Sang Buddha mampu melihat timbul tenggelamnya atau kelahiran-kelahiran makhluk-makhluk sesuai dengan karma-karma yang diperbuatnya. Ada satu pandangan seseorang menempati salah satu alam kehidupan itu karena belas kasihan. Namun menurut agama Buddha bukan karena belas kasihan, namun membawa warisan dari perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Orang baik hidup yang lalu, saat ini, dan yang akan datang. Namun keadaan itu bisa berubah. Ada baik, ada buruk, ada baik, ada buruk. Itulah karma perbuatan seseorang. Secara pasti yang kita peringati, yang kita doakan pada kesempatan ini terlahir di alam mana, secara pasti kita tidak tahu. Mendoakan yang telah meninggal sebuah antisipasi warisan-warisan karma-karma lampau leluhur-leluhur yang kita doakan, secara pasti kita tidak tahu. Hari ini kita membuat antisipasi berjaga-jaga. Seandainya orang-orang dekat yang telah meninggalkan kita, orang tua yang telah meninggalkan kita, terlahir di alam-alam yang tidak menguntungkan, sudah menjadi kewajiban yang utama bagi keluarga untuk membantu, untuk peduli, yaitu memberikan pelimpahan jasa dan juga memberikan persajian makanan sebagai bentuk perhatian saya kepada orang tua. Sekalipun orang tua telah tiada, saya tidak berubah, saya tetap setia, saya tetap melayani beliau ketika beliau masih hidup. Semoga pembawaan doa maupun persajian makanan-makanan ini benar-benar membantu kondisi arwah memiliki kondisi yang bahagia dengan karma baik yang dimiliki beliau, dengan pikiran beliau. Semoga mampu membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga keluarga yang ditinggalkan yang hari ini berkumpul menyatakan bakti, hormat, dan peduli kepada yang telah meninggal, merasa lega dan puas karena mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti dan hormat kepada orang-orang yang pernah kita kenal, kepada orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan ini. Semoga setelah acara doa ini memperingati 2 tahun almarhum Bapak Agus dan juga almarhum Bapak Ndel Samvi benar-benar menjadi kenyataan. Kedua almarhum ini telah di alam bahagia, dan setelah kali alam bahagia memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam karya, dan juga keharmonisan rumah tangga. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri rangkaian pembawaan doa ini dengan bangkit berdiri. Kita akan menghormat di altar luhur dengan menundukkan kepala.